Om Swastiastu, Sobat Hindu Times. Kita berjumpa kembali di studio Hindu Times Channel 108 dalam episode podcast yang ke-18. Hari ini adalah hari yang sangat mujur, hari Dwadasi, menurut perhitungan Kitab Suci Weda, dan ada pula hari suci yaitu Anggara Kasih Perang Bakat. Sobat Hindu Times, setiap hari kita umumnya mandi. Kita mandi karena badan kita kotor, kemudian kita bersihkan dengan air. Tapi pernahkah Sobat Hindu Times merenungkan bahwa pikiran kita juga kadang dicemari oleh hal-hal yang tidak baik? Untuk itu, mendengarkan ajaran rohani sangat bermanfaat untuk membersihkan pikiran kita. Untuk itulah pada kesempatan yang penuh karunia ini, kita akan kembali mendengarkan siraman rohani Weda dari Srila Guru Pandita. Beliau telah hadir di studio 108 bersama kita semua. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Terima kasih telah berkenan hadir kembali di studio Hindu Times 108 dalam episode ke-18 ini. Dalam episode ini ada beberapa pertanyaan yang menarik sekali dari netizen kita yang terkait dengan ketuhanan dalam Kitab Suci Weda. Kita langsung saja mulai dari pertanyaan pertama. Guru Pandita, seperti apakah dunia rohani itu? Ya, jadi di dalam berbagai Kitab Suci Weda, khususnya saya menyampaikan dari Kitab Suci Bhagavata Purana atau Srimad Bhagavatam, ringkasan saja saya sampaikan bahwa sebenarnya di dunia rohani itu, kalau nanti kita bisa mencapai kemajuan dalam hidup rohani, mencapai kesempurnaan dalam hidup rohani, menekuni agama dengan baik, mencapai kesempurnaan, sehingga kita pun akan mengembangkan bentuk rohani untuk mencapai kehidupan kekal di sana. Nah, di dunia rohani itu ya tidak beda dengan di sini di bumi ini. Seperti ada binatang, ada manusia, ada pohon-pohon, ada sungai, ada tanah, air dan sebagainya. Namun perlu kita ketahui bahwa semuanya itu adalah bersifat rohani. Sebagaimana ada keanekaragaman juga di dunia ini, di sana juga ada beraneka ragam, cuma sifatnya rohani di sana. Artinya sepenuhnya diatur dalam tenaga rohani Tuhan, sedangkan di bumi ini diatur oleh tenaga material Tuhan, sehingga sifatnya tidak kekal. Kalau di sana kekal, sempurna di sana. Kalau kita melihat sesuatu di sana seperti binatang, burung-burung, manusia, semua ada keserasian dan mereka ada suatu persahabatan yang baik, penuh rasa kasih sayang di sana. Tidak ada penderitaan di sana itu. Jadi cuman kalau alamnya ya mirip seperti di sini, cuman keindahannya menjadi berlipat-lipat indahnya. Guru kami pernah menyampaikan ketika kita ajak jalan-jalan di Bedugul begitu, dan beliau bercerita, kamu pikir dunia ini sekarang kamu lihat sudah indah, kamu pikir sudah indah sekali. Kalau kamu bisa pergi ke dunia rohani, berjuta-juta kali lipat indahnya seperti daripada yang ada di sini. Demikian beliau bercerita. Ternyata memang diceritakan dengan Kitab Suci Weda juga begitu. Nah, karena keindahan dan menyenangkan begitulah, udaranya semuanya di sana, ya, cahayanya terang benderang dan indah menyenangkan, dari cahaya yang bukan dari matahari seperti di sini, di sana dari badan Tuhan sendiri. Jadi karena menyenangkan itu ya menjadi destinasi kita, menjadi tujuan kita. Kalau hanya sama saja begitu di sini, anggaplah seperti di sini terjadi bencana, tempat lain bencana, di sana tidak ada seperti itu. Karena itu sangat menyenangkan. Nah, karena menyenangkan itu sebenarnya Tuhan menjanjikan kita untuk pergi di sana. Ngapain kita di sini di bumi ini lama-lama ingin terus-terusan di bumi ini maksudnya. Jadi karena itu beliau menjanjikan menurunkan ajaran agama ini untuk memberikan penjelasan buat kita bahwa ada dunia lain, yaitu dunia di mana Tuhan berada di sana bersama penduduk dunia rohani yang kekal di sana, yang menyenangkan, tidak ada penderitaan, kelahiran, kematian, suatu penyakit di sana. Jadi karena itu, itulah yang harus kita cari bersama-sama, dunia yang kekal itu. Jadi keluar dari alam material ini. Kadang-kadang orang berpikir di surga kekal, bukan, di surga tidak kekal. Surga memang lebih menyenangkan daripada bumi kan, tapi daripada dunia rohani tidak ada bandingannya. Jadi itulah umat Hindu sudah diajarkan sejak dulu bahwa dengan menekuni ajaran agama ini dalam rangka untuk mencapai alam yang menyenangkan itu.
Baik, terkait dengan Tuhan, Srila Guru Pandita, apakah menurut Weda Tuhan itu berwujud, dan jika memang berwujud, apakah beliau laki-laki atau perempuan? Ya, kalau saya kutip juga dari Bhagavata Purana dan penjelasan guru kita Srila Prabhupada, skala keempat bab 8 sana jelaskan bahwa Tuhan bersifat purusam. Jadi di sana dikatakan purusam itu artinya memiliki wujud, berwujud di sana. Person nanti. Jadi dengan demikian di sana dalam sloka itu dikatakan Sriwasankam Ganasyamam Purusam Vanamal. Jadi purusam artinya memiliki wujud, berbentuk. Karena itu beliau di sana, karena purusa itu artinya berwujud laki-laki, kalau wanita itu artinya prakriti. Jadi dengan demikian beliau sesungguhnya berwujud dan berbentuk wujud laki-laki. Karena wujud manusia ini adalah wujud sempurna di antara ciptaan Tuhan di bumi ini. Sesungguhnya wujud manusia ini adalah meniru wujud yang ada di dunia rohani itu, khususnya wujud Tuhan itu sendiri. Cuman Tuhan itu sempurna dikatakan, dijelaskan, karena beliau sepenuhnya roh yang utama. Jadi bukan berwujud wanita begitu. Tapi ketika beliau diperlukan, beliau pun bisa mengambil wujud wanita pada saat-saat diperlukan. Dan secara nyata di dunia rohani, bentuk kewanitaan itu juga ada di sana, dimainkan oleh Dewi Keberuntungan, yaitu Dewi Lasmi, Radharani, Bu Sita dan sebagainya. Itu. Jadi kalau yang muncul di bumi ini kadang-kadang diperlukan, seperti Dewi Mohini begitu, itu pada saat-saat diperlukan. Tapi wujud asli beliau adalah wujud pribadi begitu. Jadi kalau kita sering katakan mengutip dari sloka yang mana kita sering nyanyikan setiap pagi, siang, sore, Om Narayana Evedam Sarvam Yadbhutam Yascibawyam. Jadi beliaulah Sri Narayana itu, jadi Tuhan yang tiada duanya. Nah dengan demikian yang saya ceritakan tadi itu wujud pribadi, wujud Narayana itu sendiri yang diyakini oleh umat Hindu. Jadi dengan demikian di sini Tuhan itu berwujud dan wujud laki-laki begitu. Tapi ada juga di sisi lain yang disebut dengan cahaya Tuhan, disebut Brahman, mana Tuhan yang tidak berwujud, yaitu cahaya beliau Brahman yang dipuja juga oleh umat Hindu. Bagi yang meyakini Brahman, ya puja Brahman yang tidak berwujud. Nanti mencapai alam Brahma Jyoti namanya, alam rohani yang bernama Brahma Jyoti, di mana cahaya Tuhan di sana. Karena itu mereka masuk dalam cahaya. Dan dijelaskan Tuhan yang berwujud tadi, Narayana tadi, masuk ke alam rohani disebut Vaikunta Loka. Kedudukan yang tinggi dari Vaikunta Loka disebut dengan Goloka, di mana Tuhan Sri Krishna ada di Goloka Vrindavan dengan bilangan 2. Kalau Narayana bilangan 4 di Vaikunta Loka. Beliau satu, tapi beliau berekspansi menjadi banyak di setiap planet Vaikunta itu, dengan planet yang tak terhingga jumlahnya. Jadi dengan demikian setiap wujud beliau di sana laki-laki selalu juga adalah wujud beliau yang wanita sebagai saktinya, sebagai pendampingnya. Karena itu utama purusa yang lebih tinggi, jadi kedudukan tertinggi itu adalah berwujud. Jadi umat Hindu diberi kesempatan untuk memuja beliau yang berwujud, diberi kesempatan juga untuk memuja yang tidak berwujud. Di semua berjalan dengan seiring dengan baik. Ya, mungkin bisa Guru Pandita jelaskan sedikit gambaran tentang Tuhan secara lebih detail menurut kitab suci Weda. Ya, saya bisa mengambil di sini beberapa penjelasan lah begitu. Dewa Sri Narayana itu yang kita nyanyikan tiap hari itu kan kita sendiri yang menyanyikan umat Hindu kan. Om Narayana Evedam Sarvam Yadbhutam Yascibawyam. Niskalanko Niranjano Nirvikalpo Nirakyatas Sudodo Iko Narayana Nadwito Astikasya, kan begitu. Beliau yang kita nyanyikan itu pun kita berikan pengetahuan sebelum umat Hindu supaya lebih banyak lagi mengetahui lebih dalam lagi, kan begitu. Dikatakan di sana Tuhan dijelaskan dengan memakai tanda Srivatsa. Srivatsa itu tanda di mana tempat Dewi Keberuntungan di sana ada. Karena di mana ada Tuhan, di sana ada keberuntungan. Sehingga orang-orang membuat tempat suci, pura, mandir, kan itu ya, ashram, kuil dan sebagainya, itu memuja Tuhan supaya ada keberuntungan. Itu maksudnya. Keberuntungan dalam artian sini keberuntungan rohani, di mana kita diberikan jalan untuk mencapai alam yang menguntungkan itu. Kalau di bumi kan tidak menjanjikan
kadang-kadang beruntung, kadang-kadang rugi. Di sana alam selalu beruntung. Kemudian warna badan beliau itu adalah kebiru-biruan. Ya, kemudian beliau berwujud dengan menggunakan kalungan bunga, dan beliau secara kekal di sana Narayan itu berlengan 4 yang megang berapa seperti sangka cakra gada bunga padma begitu. Seluruh badan beliau menjelaskan adalah terhiasi. Beliau mengenakan mahkota-mahkota yang sangat bernilai, yang terdiri dari mahkota permata yang sangat bernilai, gelang tangan, kemudian kalung begitu. Kemudian di leher beliau terhiasi dengan permata kostuba, dan beliau selalu berpakaian kuning sutra. Demikian. Jadi Tuhan juga terhiasi dengan memakai ikat pinggang yang keemasan di pinggang beliau. Di kaki beliau juga berisi gelang-gelang keemasan. Semua bentuk beliau adalah sangat menarik dan menyenangkan mata untuk dilihat. Senantiasa beliau damai, tenang, diam, sangat menyenangkan mata dan pikiran. Jadi Tuhan itu seperti itulah digambarkan. Dan kalau para yogi juga membayangkan beliau dalam bentuk rohaninya, itu beliau membayangkan wujud seperti itu. Nah, jadi apa yang disampaikan ini diceritakan oleh Dewarsi Narada. Dewarsi Narada adalah guru seluruh alam semesta, putra Dewa Brahma yang memiliki kemampuan bisa keliling ke seluruh alam semesta, sampai ke dunia rohani, bahkan sampai ke neraka pun semua planet bisa beliau kunjungi, dan bisa melihat semua wujud-wujud para dewa dan Tuhan. Beliau bisa berkeliling manapun. Karena beliau dalam garis perguruan di Brahma Sampradaya. Nah, jadi beliau pelanjut daripada Dewa Brahma itu sendiri. Beliau juga di sini jelaskan bahwa wajah Tuhan itu sangat tampan. Sikap beliau sangat menyenangkan, dan bagi para penyembah yang melihat beliau, kemunculan beliau selalu menyenangkan. Beliau selalu memberikan berkat kepada para penyembahnya. Mata beliau sangat indah menghiasi alis beliau, hidung beliau mancung, kemudian dahi beliau sangat indah, lebar begitu, dan kemudian beliau dikatakan memiliki ketampanan jauh lebih tampan daripada para dewa yang tinggal di planet surga. Itu jelaskan oleh Dewarsi Narada. Beliau selalu senantiasa tetap muda, dan setiap lekuk badan beliau itu adalah sempurna, bebas dari kelemahan. Mata beliau dan bibir beliau itu warnanya seperti matahari terbit pagi, berwarna pink, ya. Beliau selalu siap untuk memberikan perlindungan pada jiwa-jiwa yang menyerahkan diri. Siapapun akan beruntung memandang beliau dan merasakan kepuasan. Tuhan senantiasa adalah patut menjadi penguasa, pelindung bagi orang-orang yang menyerahkan diri. Beliau lautan karunia. Jadi di sana jelaskan, di sinilah inti sehari kita memahami beragama, itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi agama itu bukan untuk tempat, agama jangan disalahartikan untuk kita lombakan, kita perdebatkan, kita bawa persaingan satu dengan yang lain, kita seperti kita mengadu buat perlombaan. Itu tidak benar seperti itu. Agama bukan untuk hal itu. Agama itu adalah untuk diyakini, dan di mana kita belajar menjadi tunduk supaya kita mau menyerahkan diri pada Tuhan. Itu wujud orang beragama. Wujud orang beragama itu dia punya keyakinan yang kuat, dia menyerahkan diri pada Tuhan, dan dia mengembangkan dia kasih sayang pada semua makhluk hidup. Kasih sayang, cinta pada Tuhan dan pada makhluk hidup. Jadi dengan demikian wujud penyerahan diri itulah wujud daripada agama itu sendiri. Jadi kalau agama bukan untuk dilombakan begitu. Sekarang maksud saya, antara agama satu dengan yang lain, keyakinan satu dengan yang lain, dia berlomba-lomba, oh ini yang lebih hebat, yang lebih gitu. Itu keliru. Itu baru pernik-pernik luar itu. Ya, pertanyaan selanjutnya Guru Pandita. Sering orang mengatakan bahwa wajah para dewa di surga itu sesuai dengan di mana suatu ajaran itu muncul. Bagaimana sesungguhnya kenyataannya? Ya, sering ada orang bertanya seperti itu, namun perlu dipahami bahwa itu tidak benar demikian. Tidak ada dijelaskan begitu, tapi yang jelas bahwa tidak ada mirip yang, karena misalnya anggaplah agama kita Hindu misalnya lahir di India begitu terus mirip dengan orang India, tidak demikian. Jadi yang di dalam Weda jelaskan bahwa
di surga itu adalah para penduduknya tampan-tampan. Nanti di sini di dalam kitab suci Weda Bhagavata Purana, saya ambil salah satunya aja di sini, bab 4 ayat 8, skala keempat bab 8 itu sana dikatakan bahwa Tuhan itu lebih tampan daripada semua dewa-dewa. Nah, kalau Tuhan lebih tampan daripada semua dewa-dewa, di sini artinya dewa-dewa itu tampan-tampan. Jadi di surga itu secara umum di sana semua penduduk surgawi lah begitu, masuk apalagi para dewanya, semua tampan-tampan kan. Kalau kita di bumi kan ada yang tampan, ada yang tidak, kan begitu. Tampan itu semuanya tampan sana ya. Semuanya tampan-tampan dan indah-indah kelihatan. Cuman dijelaskan ya, Tuhan yang berwujud ini, wujud Tuhan itu lebih tampan dari penduduk di surga. Jadi demikian, tidak ada karena muncul atau lahir di satu tempat tertentu dewanya mirip seperti itu, tidak. Di sini kita berbicara tentang kitab suci. Jadi patokannya kitab suci lah. Kalau seandainya di kitab suci tidak ada jelaskan begitu, kemungkinan saja orang mengada-ada, melukis atau apa begitu, kemungkinan begitu. Tapi karena ada di kitab suci jelaskan, ciri-cirinya juga dijelaskan. Di Weda ini apa misalnya di Weda jelaskan oleh para dewa ini begini, wajah gini, membawa ini ciri-cirinya begini gitu. Jadi, digambarkan begitu. Jadi yang menggambar itu harus sesuai dengan petunjuk di Weda itu sendiri. Kalau kita lihat di Caturveda sana kan berbagai kehebatan para dewa di sana muncul. Itu digambarkan orang-orang yang bisa menggambar, melukis begitu dengan meditasinya dibuat sesempurna mendekati ya, sesempurna mungkin. Seperti hidungnya mancung di kalangan sini kan. Kemudian tampan-tampan dan sebagainya. Nah itu jadi tidak benar seperti itu. Jadi kita patokannya kitab suci. Kitab suci Weda yang otentik yang sudah kita dapat dipercaya. Yang memang di sini penjelasan daripada kitab suci Weda itu adalah penjelasan dari kepribadian agung seperti Dewa Sinarada yang sudah berkeliling. Dewa Sinarada itu berkeliling ke semua planet-planet itu, masuk surga dan ke dunia rohani juga, ke tempat Tuhan. Jadi kalau perlu kita pahami bersama bahwa planet di luar bumi ini itu sesungguhnya adalah planet surga, kecuali neraka. Karena disebut dengan ada dewa surga, ada bila surga, ada boma surga. Dewa surga adalah planet-planet para dewa yang di atas. Dan di bawah bumi ini ada susunan planet lagi disebut dengan bila surga. Kemudian yang menyatu dengan bumi ini ya, hanya dimensi saja, itu boma surga. Jadi semua surga-surga itu adalah tampan-tampan seperti para bidadari apa kan, tempatnya menyatu dengan bumi ini, artinya dekat seperti jadi satu dengan bumi ini, hanya dimensi saja. Dan itu sering orang melihat kadang-kadang bidadari seperti zaman dulu, kadang-kadang manusia bertemu bidadari semua itu kan. Atau makhluk-makhluk lain di luar kita begitu yang tidak kelihatan mata, mereka lebih indah, lebih tampan-tampan. Begitu. Seperti orang tua-tua kita zaman dulu ketemu makhluk apa begitu, misalnya anggaplah yang tidak ini, tampan-tampan mereka. Sehingga orang suci pun ada orang-orang yang punya kekuatan seperti itu bisa masuk ke alam itu. Jadi dengan demikian di sini kan yang namanya surga itu semuanya lebih daripada di bumi. Di bumi memang dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa, bercampur semuanya supaya kita tempat kita belajar. Sedangkan di surga tempat kita menikmati di sana. Tentu menikmati dalam ukuran-ukuran tertentu. Kalau memang dia orang-orang yang lebih suci, artinya kesuciannya memadai masuk di sana, surganya ukuran di sana. Kalau hanya untuk perbuatan saleh saja, di sana begitu. Bahkan sampai Pitraloka itu tempat khusus manusia yang berbuatan saleh ataupun manusia yang dengan upacara yadnya begitu. Kalau kita di Bali pengabenan, beda antiesti namanya, itu pengabenan itu. Ini maksudnya untuk mengantarkan orang-orang itu masuk ke surga Pitraloka itu. Di sana tampan-tampan juga, di sana bagus semua. Ketika masuk di sana sudah berubah di sana, artinya disesuaikan dengan di sana, sehingga para leluhur atau manusia yang sudah masuk di sana sudah lupa dengan di bumi.
Hanya diajak sering berdoa di sana supaya kalau lahir ke bumi bisa lahir di keluarganya yang selalu tekun berbakti pada Tuhan supaya mereka selamat. Demikian. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan orang suci, Guru Pandita. Apakah kita bersalah atau berdosa demi keyakinan kita? Kita berani menghina orang suci dari agama atau keyakinan lain. Sejauh mana kesalahan tersebut? Baik. Jadi ya saya mengajak lah. Kalau saya memaksa ataupun menghimbau mungkin terlalu, tapi mengajak umat Hindu, khususnya umat Hindu. Nah, kalau bisa yang lain juga. Yang namanya menghina itu pasti tidak bagus. Apalagi orang-orang suci. Sudah terbukti mereka orang-orang suci itu. Dari kehidupannya, bagaimana mereka hidupnya, apa mereka lakukan, kan begitu. Oke lah, sudah disebutkan orang suci. Baik itu orang suci di mana saja, agama manapun. Kita di Bali banyak kita hormati orang suci juga kan. Mereka yang sudah melinggi atau apalah begitu. Jadi mereka melakukan kegiatan kebrahmanaan khususnya. Dan tentu siapapun tidak boleh dihina, apalagi orang suci. Coba bayangkan sekarang, kita mengutip dari kitab suci Bauridha bab 18 ayat 7, 68 dan 9. Sana katakan bahwa aku sangat mencintai orang-orang yang mengajarkan pengetahuan ini. Dan tidak ada orang lebih kucintai daripada dia, dan tidak pernah ada, bayangkan itu. Artinya beliau orang-orang suci itu yang tercinta, yang paling dicinta oleh Tuhan, karena selalu menyiarkan ajaran agama. Tugasnya menyampaikan ajaran agama. Kehidupan mereka orang suci itu 24 jam hanya untuk memikirkan hal itu dan bertugas untuk hal itu. Sama seperti seorang businessman, 24 jam sibuk dia, Waisya. Kalau Brahmana sibuk, kalau Satria sekarang seorang pemimpin negara pun 24 jam kesibukannya untuk itu. Nah demikian juga orang suci, para Brahmana ataupun para Acarya dan segala macam, apapun julukan begitu untuk di keyakinan kita di Hindu ataupun di agama lain, apapun namanya, mereka orang suci yang patut dihormati. Nah, kalau kita mendengar ada dihina sering, lebih baik kita jauhi. Nah kalau saya ambil tadi itu sangat dicintai oleh Tuhan. Bayangkanlah, Tuhan sangat mencintai beliau. Nah kalau kita sekarang menghinanya, berarti kita kan bertentangan dengan hukum itu. Dan Tuhan pasti tidak akan puas. Tuhan akan bergerak, akan mengirim utusannya ataupun apalah begitu yang untuk hal-hal terjadi buat diri kita. Karena itu penjelasan daripada kitab suci Bhagavata Purana juga mengatakan, orang yang bersalah kepada orang suci itu hukumannya itu bahkan lebih bersalah kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan kita katakan sekarang kita salah, kita mohon ampun pada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan, ampuni saya. Itu cepat kita bisa mendapat pengampunan. Tapi kalau orang suci, Tuhan tidak terima karena Tuhan yang mengampuni. Jadi Tuhan yang beri pengampunan. Ketika kita menghina beliau, anggaplah begitu orang menghina Tuhan, kita minta maaf pada beliau, mohon ampun dan perbaiki diri kita. Di bawah kita mengatakan, walaupun dia orang berdosa dan orang berdosa, Tuhan masih ampuni. Tapi kalau orang yang dicintai oleh beliau itu dihina, beliau sendiri tidak akan bisa mengampuni tanpa orang itu sendiri yang mengampuni. Nah, kalau seandainya orang itu kita tidak sempat minta ampun pada beliau, tidak bertemu dengan beliau, apalagi beliau sudah meninggal dunia, kita hina, kemana terus kita minta maaf? Sedangkan Tuhan pun tidak mau menerimanya. Itu diceritakan ada perselisihan antara Durvasa Muni dengan seorang penyembah Tuhan yang agung, yaitu Maharaja Ambaris itu, Maharaja Ambaris. Jadi karena Durvasa Muni hanya salah sedikit saja menghina beliau, karena masalah puasa itu mendahului buka puasa, karena beliau minta makan di istananya, tapi raja mendahului buka puasa karena memang waktunya sudah buka puasa. Durvasa Muni begitu marah sampai menghina, mengatakan segala macam. Akhirnya cakra Tuhan turun dari dunia rohani begitu, dan sampai minta ke semua tempat, minta ampun Dewa Brahma, ke Dewa Siwa tidak bisa, Dewa Brahma tidak bisa, kemudian akhirnya kepada Tuhan Sri Wisnu Punarayana di Vaikunta tidak bisa. Dan beliau katakan, coba minta maaf pada yang bersangkutan. Kalau dia memaafkan, ya pasti cakra akan balik.
salah satu sejarah yang di Purana yang menjelaskan secara nyata. Nah, beliau Durwasa Muni ini roh yang agung sekali juga. Ini karena itu siapapun tidak boleh berbuat salah kepada orang lain. Jangankan kita yang tidak suci, sama-sama orang suci pun tidak boleh. Misalnya orang satu menghina orang suci yang lain. Tapi kalau orang-orang suci itu rasanya tidak mungkin mereka saling hina satu dengan yang lain. Pasti saling menyayangi, saling menghormati. Kadang-kadang kita yang tidak suci ini suka menghina. Dan kemudian kita nggak suci ini, bekal kita, kekuatan kita apa? Nah, akhirnya kita tidak punya kekuatan dan tidak punya bekal apapun dalam kekuatan rohani, dalam kekuatan agama, andil apapun kita tidak miliki dibandingkan dengan beliau-beliau seperti itu yang menyiarkan ajaran agama ke seluruh dunia, keliling semua. Terus kita hina. Nanti bukan kita saja kena ini, sampai keturunan kita. Kalau orang Bali mana 7 keturunan bisa kita menderita itu. Sengsara hidupnya. Karena mereka sudah seperti dikucilkan oleh Yang Maha Kuasa karena leluhurnya dulu menghina orang-orang suci. Sangat berbahaya. Di neraka yang paling jahanam sudah tempatnya itu, lahir lagi menjadi makhluk yang sangat rendah. Makanya kasihan sekali, karena itu saya anjurkan bagi umat Hindu, lebih bagus tekuni ajaran agama, jangan menghina orang-orang suci siapapun, apalagi orang suci yang sama-sama Hindu. Siapapun lah orang suci, kalau bisa jangan menghina siapapun, tapi minimal jangan menghina orang suci. Dengan demikian kita akan menjadi selamat semua umat Hindu. Jangan ikut-ikutan yang lain. Kalau ada saling hina, kita jauhin saja begitu. Selain itu, kita ketahui bersama bahwa di Bali itu, khususnya dan Indonesia pada umumnya, doa selalu disampaikan untuk umat Hindu melalui bersembahyang dengan Trisandya. Coba kita renungkan bersama. Di bait yang keempat di Trisandya sana dikatakan selalu minta pengampunan dosa atas semua karma dan perbuatannya. Kemudian di bait yang keenam di sana jelaskan mohon supaya disucikan ataupun diampuni segala kesalahan dalam berpikir, berkata, berbuat. Nah, kemudian dari doa itu kita selalu ucapkan pada Tuhan. Kalau kita terus menghina orang lain, berarti yang pertama doa kita akan menjadi sia-sia. Nah, doa kita akan sia-sia. Nah, mengapa sia-sia? Karena berdoa itu mohon ampun kepada Tuhan itu kalau terus-terusan sudah minta ampun lagi berbuat salah yang sama begitu. Ya, menurut Uttaran Weda itu 3 kali diampuni Tuhan, tapi setelah itu apa Tuhan mau mengampuni? Kita terus berbuat seperti itu yang salah. Kemudian yang kedua bahwa berarti kita kalau secara teori berarti kita harus secara praktek berarti bisa tidak sembahyang. Kalau orang yang suka menghina itu berarti dia tidak perhatian dengan perintah Tuhan untuk bersembahyang. Itu berarti kita sama dengan tidak bersembahyang atau mungkin tidak pernah sembahyang. Jadi mengucapkan mantra itu Trisandya maksudnya. Nah, jadi dengan demikian kalau memang sungguh-sungguh bertrisandya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti itu akan terwujud. Kita akan berhati-hati dalam berbicara, berpikir, berbuat, kan begitu. Lebih kepada orang suci. Makanya saya anjurkan pada umat Hindu khususnya dan siapapun juga yang lain, jangan menghina siapapun, jangan menghina apalagi orang sucinya. Baik itu keyakinan kita berbeda dalam satu Hindu atau mungkin agamanya berbeda, itu tidak boleh. Supaya kita selamat menjadi umat Hindu itu menjadi umat yang selamat dengan mana dicirikan mereka tidak pernah menghina orang-orang suci siapapun itu. Orang-orang yang sudah disucikan juga tidak boleh dihina. Begitu. Bahkan orang berbuat salah pun tidak boleh kita jelekkan, hina. Bagaimana orang yang tidak berbuat salah? Karena itu ketika kita tidak menghina maka kita lebih beruntung hidup kita. Saya sampaikan ya. Seandainya ada nanti di antara kita saudara kita menghina, tolong jangan saling mendukung lagi. Itu tambah lagi seperti virus tadi menyebar. Karena itu akan semua menjadi kehancuran jadinya. Ciri-ciri sebuah agama atau kehidupan masyarakat yang hancur akan mengalami kehancuran itu karena selalu menghina orang-orang suci, siapapun mereka. Karena berhati-hatilah. Demikian, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, Guru Pandita. Ini pertanyaan yang lumayan sering sekali ditanyakan oleh para netizen.
yaitu mengapa Guru Pandita tidak pernah menampilkan wajah dalam podcast kita. Padahal banyak sekali yang menonton, Guru Pandita. Ya, itu pertama karena ya aturan Hindu Time yang mengatur supaya wajah saya tidak kelihatan. Tapi yang pasti begini intinya, ini yang bercanda saja. Ya selain mungkin yang Maha Kuasa kita serahkan sama Tuhan ya. Maksud saya begini, saya ingin lebih penting orang itu mendengarkan ucapan yang saya sampaikan itu yang berdasarkan kitab suci Weda itu didengarkan dengan kusuk dan diikuti, begitu diyakini, diikuti, itu lebih penting ketimbang melihat wajah saya. Jadi kalau menunjukkan wajah saya berpikir lebih penting ucapan saya. Itu yang pertama. Jadi dengan demikian kalau yang saya ucapkan maksud saya itu adalah berdasarkan kitab suci Weda itu didengarkan dengan bagus, diikuti supaya tidak bercabang pikirannya. Kalau melihat wajah saya dia bercabang pikirannya. Ya, melihat wajah saya tidak sesuai nanti misalnya begitu. Nah, itu bagaimana namanya manusia kan, biar setampan apapun ada yang tidak suka begitu ya. Nah, sedangkan ucapan saja juga ada yang tidak suka, bagaimana dengan tambah wajah lagi kan begitu. Nanti wajahnya terus ditambah begini, dihina, di apa begitu. Tapi bukan itu saja intinya. Masalah itu sih bukan urusan saya. Orang menghina itu kan karmanya kan orang yang menghina yang. Tapi saya berdoa mudah-mudahan orang siapapun dia apa menghina atau apa supaya tetap mendapat berkat Tuhan dan diampuni kan itu. Mereka juga bisa diampuni segala kesalahannya semua. Dan itu juga bahwa supaya tidak ada kultus individu istilahnya deh. Ajaran agama Hindu itu supaya tidak kultus individu. Oh sekarang menjadi ngetren, sekarang menjadi favorit ini ikut ini. Nanti kalau sudah tidak ada lagi, ini lemah. Kalau ada sesuatu ini lemah. Kemudian nanti baru kebingungan mencari lagi kultus. Jadi tidak demikian. Supaya fokus menjadi pujaannya, menjadi kebanggaannya adalah Tuhan itu sendiri yang dia yakini. Tuhan yang diyakini dalam Hindu kan ada banyak, ada Brahman, ada Bhagawan, ada Vishnu, ada Siwa, ada segala macam begitu kan. Apapun Tuhan yang diyakini supaya itulah menjadi pujaannya, menjadi kebanggaan, menjadi apa istilahnya itu panutannya lah begitu. Jadi yang demikian bukan menjadi seperti agama itu sesuatu yang kekal yang memang harus berhubungan dengan Tuhan. Kekal itu adanya hubungan kita dengan Tuhan itulah kekal. Itu disebut sanatan dharma. Hubungan antara roh individu dan roh yang utama itulah yang kekal. Karena itu hubungan yang kekal itu harus dijalin dengan intim sehingga menjadi sebuah kehidupan agama yang nyata. Nah, itulah kan agama yang itulah membawa kita dalam wujud rohani nanti untuk mencapai alam rohani sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan keyakinannya begitu. Sehingga mencapai tujuan masing-masing. Jadi setiap keyakinan tujuannya berbeda-beda juga. Alam rohani itu sangat luas sekali kan. Tuhannya juga berbeda-beda di sana sesuai dengan kegiatannya. Walaupun Tuhan itu satu, Tuhan bisa menjadi banyak demikian. Dengan demikian setiap agama, setiap keyakinan itu tidak sama, berbeda tujuannya. Jadi apa yang harus diperdebatkan, dilombakan. Karena memang tujuan mereka berbeda-beda, alam yang dituju itu masih berbeda-beda, sehingga mempunyai cara yang berbeda-beda. Nah, begitu dengan cara berbeda, tempat berbeda juga termasuk sesuai dengan tingkatan kita nanti. Sejauh mana kita bisa mengikuti. Jadi dengan demikian, dengan tingkatan seperti itu, manusia diberi kesempatan oleh Tuhan supaya setiap orang itu bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Hubungan itu disebut dengan sanatan dharma, atau secara istilahnya dalam Brahma Sampradaya disebut kesadaran Krishna begitu. Jadi kesadaran daripada sang roh kepada Tuhan, menjalin hubungan yang intim. Demikian. Terima kasih Srila Guru Pandita atas karunia wejangan rohani yang sangat luar biasa hari ini dan di hari yang suci ini juga. Kami yakin bahwa banyak sekali umat Hindu yang haus akan pengetahuan rohani seperti ini, sebab ajaran Hindu bagaikan lautan yang tanpa batas. Tanpa wejangan-wejangan rohani seperti ini, tidak mungkin umat Hindu kita akan maju secara rohani. Kita semua berharap bahwa wejangan rohani dan dharma wacana seperti ini dapat menyebar kepada seluruh umat Hindu hingga pelosok negeri, dan menyemangatkan kita semua dalam payung Hindu yang damai, harmonis, sejahtera, suci, dan religius. Saya beserta kru Hindu Times Channel mohon diri dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदा साधना ललिता